Ya halo teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tahu cara agar Microsoft Edge lancar dan tidak lemot pada PC dan laptop. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Nah, jadi pertama-tama teman-teman silahkan buka langsung ya untuk browser Microsoft Edge-nya ya. Nah, kemudian perlu teman-teman lakukan, teman-teman silahkan pergi ke tiga titik ya yang berada di atas kanan pojok. Kemudian teman-teman pergi ke settings ya. Nah, kemudian di sini teman-teman pastiin terlebih dahulu untuk browser Microsoft Edge-nya itu sudah memakai versi terbaru ya. Jadi kalau misalkan kalian masih update, nah kalian update terlebih dahulu untuk browsernya. Nah, kalau keterangannya sudah Microsoft Edge is up to date, nah berarti kita bisa lanjut ke cara yang berikutnya. Nah, cara berikutnya teman-teman silakan cari saja di menu pencarian settings ya. Ketik hard. Kemudian di sini teman-teman akan menjumpai yang namanya ini ya. Jadi teman-teman tinggal scroll ke bawah sampai ketemu ini. Jadi di sini ada tiga ya. Yang pertama startup boost, kemudian yang kedua yang continue running background, kemudian yang ketiga adalah use hardware acceleration. Nah, jadi menurut gua ada satu yang paling unik yaitu startup boost. Yang dimana kalau kita lihat ya di Google Chrome itu nggak ada ya, adanya itu cuma di Microsoft Edge. Nah, jadi startup boost ya dari kalimatnya aja startup boost. Jadi ini ya untuk membuka Microsoft Edge itu lebih cepat ya. Jadi sesuai dengan deskripsinya. Nah, tapi perlu diingat bahwa salah satu cara agar startup boost ini bekerja itu dia akan selalu ini ya berada di background meskipun kita sudah menutup atau mengclose Microsoft Edge-nya. Ya, jadi ini sama aja seperti yang ini ya, yang continue running background apps when Microsoft Edge is closed ya. Jadi ini sama aja gitu loh, karena gua udah ada eksperimen ya dimana memang kalau ketika kita menyalakan startup boost untuk membuka aplikasinya itu sangatlah cepat ya. Nah, jadi memang sangatlah cepat, tapi kalau tadi gua lihat ya di background itu masih ada gitu loh Microsoft Edge-nya. Nah, jadi kayak gini ya. Nih, gua tunjukin ke kalian. Nah, ini ya masih ada ya. Jadi menurut gua ini agak gimana ya untuk menu atau opsi startup boost-nya ya. Jadi kalau menurut gua ya secara pribadi mending kalian matiin saja. Ya, matiin saja. Ya, jadi untuk startup boost kalian bisa matiin karena kalau kalian nyalain memang cepet ya untuk membuka browsernya, tapi memang salah satu caranya yaitu dia masih ada di background. Jadi dia masih berjalan ya. Kalian matiin aja. Kemudian continue running background extensions and apps when Microsoft Edge is closed ya. Jadi yang nomor 2 ini memang mati ya. Kalau misalkan startup busnya mati, berarti yang ini juga harus mati ya. Karena kalau startup busnya mati, yang nomor 2 nyala itu gimana ya? Tapi lebih bagusnya ya startup bus mati. Kalau ini mati, berarti yang ini juga harus mati ya. Kemudian untuk use hardware acceleration when available, ya di sini teman-teman silakan nyalakan. Ya, teman-teman nyalakan ya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini mati, nomor 2 mati, kemudian yang ini yang hardware kalian nyalain. Nah, kemudian langkah selanjutnya teman-teman silakan di atas ini ya, teman-teman silakan pergi ke Edge ya, Edge titik 2, kemudian garis miring 2 kali, kemudian ketik flex ya seperti ini. Kemudian teman-teman tinggal enter saja. Nah, jadi ada beberapa yang perlu kita nyalakan agar Microsoft Edge ini semakin lancar. Nah, jadi yang pertama itu adalah Override Software Rendering List ya, yang ini. Jadi teman-teman silakan di enable saja ya. Enable, kemudian teman-teman klik restart ya. Nah, jadi sini sudah restart, kita tunggu dulu. Kemudian yang selanjutnya adalah teman-teman tinggal cari di menu pencarian flex ya, ketik GPU atau GPU. Kemudian teman-teman cari yang namanya GPU rasterization. Ya, jadi yang ini teman-teman silakan
langsung bisa di enable ya. Kemudian restart lagi ya kan. Kemudian yang selanjutnya kita bakal cari yang namanya paralel ya. Nah, ini jadi fungsinya ini biar download speed pada Microsoft Edge-nya itu semakin cepat ya. Jadi kita wajib banget di enable, kemudian klik restart ya kan. Kemudian kita tunggu loadingnya lagi. Nah, kemudian selanjutnya yaitu teman-teman silahkan cari yang namanya smooth. Nah, jadi di sini ya. Jadi yang pertama ada smooth scrolling. Nah, ini teman-teman silakan nyalakan. Kemudian yang kedua di sini ada boost screen refresh rate when scrolling ya. Jadi untuk yang ini teman-teman bisa dinyalakan juga ya. Tapi kalau misalkan ada ya yang boost screen refresh rate, tapi kalau kalian nggak ada, kalian bisa skip ya. Kalau kalian ada bisa di enable. Kalau sudah kalian bisa diklik restart ya. Oke. Nah, jadi total di sini ada 5 ya yang dinyalakan. Jadi yang pertama adalah override software rendering list, kemudian smooth scrolling, kemudian GPU rasterization, kemudian parallel downloading, dan juga boost screen refresh rate when scrolling. Ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya teman-teman silakan pencet di keyboard Ctrl Shift dan Delete. Ya, jadi CTRL ya, CTRL, kemudian Shift dan Delete secara bersamaan. Nah, kemudian di sini teman-teman silakan time range-nya ya, teman-teman pilih all time ya. Kemudian di sini yang perlu teman-teman centang itu hanya sedikit ya. Jadi yang pertama adalah browsing history. Jadi kalau kalian mau history kalian itu benar-benar bersih ya, kalian bisa hapus. Tapi kalian kalau nggak mau hapus historinya, takut lupa, nah kalian bisa centangnya dihilangin ya. Kemudian di sini ada download history. Jadi kalau kalian mau hapus history download kalian, kalian bisa centang ya. Tapi kalau nggak mau, centangnya bisa dihilangin. Tapi di sini gua bakal dicentang karena gua pengen hapus ya. Kemudian yang selanjutnya adalah change image and files. Ya, jadi ini penting banget, ini wajib banget kalian centang karena kalian bisa ini ya menghapus image dan file bawaan dari Microsoft Edge. Ya, jadi itu berupa sampah ya. Jadi kalian bisa mendapatkan storage sekitar 204 MB dengan menghapus change image and files dari Microsoft Edge ya. Jadi ini wajib banget. Kalau sudah selesai kalian bisa langsung clear now ya. Kemudian kalian tunggu. Nah, kalau sudah selesai untuk Microsoft Edge-nya kalian bisa close. Nah, jadi kita sudah setting nih di dalam browsernya secara langsung. Sekarang kita bakal setting di luar browsernya. Jadi teman-teman silakan di desktop ya cari icon untuk Microsoft Edge. Jika sudah ketemu teman-teman silakan klik kanan Open File Location. Kemudian di sini teman-teman silakan klik kanan pada MS Edge ya, kemudian Properties. Kemudian di sini teman-teman silakan ke Compatibility, kemudian centang Disable Full Screen Optimizations, kemudian change High DPI Settings, kemudian centang Override High DPI, kemudian pilih yang Application. Jika sudah klik OK, Apply, dan OK. Kemudian untuk File Explorer-nya kalian bisa close. Kemudian langkah selanjutnya teman-teman silakan buka Settings ya, buka Settings. Kemudian teman-teman silakan pergi ke Sistem. Kemudian teman-teman scroll ke bawah sampai ketemu Graphic Settings ya. Kemudian di sini teman-teman silakan untuk klik Browse. Kemudian teman-teman cari untuk aplikasi Microsoft Edge-nya. Nah, untuk lokasinya atau alamatnya itu berada di drive C atau drive di mana Windows kalian diinstal. Kemudian program files x86 atau kali 86. Kemudian berada di Microsoft. Kemudian Edge. Kemudian application. Nah, kemudian tambahkan MS Edge ya yang ini. Jika sudah ketemu, teman-teman bisa klik Add. Kemudian bisa ubah untuk optionsnya ke High Performance ya. Jika sudah, bisa diklik Save. Kemudian untuk settingsnya kalian bisa close. Nah, kemudian cara yang berikutnya, teman-teman silakan buka Run ya. Ketik saja Run seperti ini. Kemudian teman-teman pilih yang paling atas. Kemudian teman-teman di sini ketik Prefetch ya seperti ini. Kemudian teman-teman klik OK. Nah, jadi
yang ada di sini itu merupakan file sampah ya. Ya menurut gua file ini itu bukan ke arah sampah ya, tapi tepatnya ya ketika kalian hapus katanya untuk semua aplikasi nanti untuk startupnya ya atau ketika kalian buka aplikasinya itu semakin lebih cepat dengan menghapus semua file yang ada di private ini ya. Jadi teman-teman silahkan pilih semuanya, kemudian tinggal klik kanan, delete. Nah, kemudian kalau muncul seperti ini, teman-teman bisa centang, ya, kemudian skip. Nah, jika sudah selesai, teman-teman bisa close untuk file explorer-nya. Kemudian jangan lupa untuk mengkosongkan recycle bin ya, karena kalau kalian tidak mengosongkan recycle bin, berarti sama saja untuk file yang sudah kalian hapus masih tersimpan di komputer kalian. Jadi caranya, teman-teman tinggal klik kanan, kemudian empty recycle bin. Kemudian kalian tinggal klik yes. Nah, jadi di sini untuk file yang ada di recycle bin-nya sudah kosong ya, oke? Oke, jadi video tentang cara agar Microsoft Edge lancar dan tidak lemot pada PC itu sampai sini dulu. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Dan terima kasih pada teman-teman sudah subscribe, like, dan share video ini ya, oke? Oke, video sampai sini dulu. Ditunggu next videonya. Dadah!